Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farsha Faiza Fatihah dengan NIM akhir 132. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS algoritma dan pemrograman. Pemrograman ini berfokus pada data analisis mahasiswa aktif. Di sini udah ada data 50 siswa. Ya, seperti ada NIM, ada nama, ada kelas, ada lokarian, ada tanggal, ada aktivitas, ada jenis. Jenisnya itu beda-beda, ada yang tonton video, membaca materi, mengerjakan kuisis, forum diskusi. Dan itu seterusnya sampai ke mahasiswa ke-50. Nah, selanjutnya itu ada bagian A. Bagian A itu mengimport data dan validasi. Ya, bagian A yang pertama itu mengimport data dan validasi try except. Yang pertama import JSON, import SYS. JSON digunakan untuk membaca file berformat JSON karena data aktivitas mahasiswa disimpan dalam bentuk JSON. Sedangkan SYS saya gunakan untuk membantu menghentikan program secara paksa jika terjadi error yang fatal, misalnya file tidak ditemukan atau file rusak. Masuk ke bagian try. Try di sini, program mencoba membuka file JSON with open, nama file, koma, dan seterusnya, supaya file otomatis ditutup setelah selesai dibaca. Encoding sama dengan tanda kutip UTF-8. Dipakai agar karakter teks seperti nama mahasiswa bisa dibaca dengan benar. Lalu, JSON load dalam kurung F berfungsi mengubah isi file JSON menjadi struktur data Python, yaitu list dan dictionary. Kalau bagian ini berhasil, maka data aktivitas akan berisi seluruh data mahasiswa. Lanjut ke bagian except, file not found error, dan except JSON, JSON decode error. Bagian yang ini, except file not found error, dilakukan jika file JSON tidak ditemukan. Try system exit digunakan untuk menghentikan program secara paksa karena kalau file tidak ada, analisis tidak bisa digunakan. Selain file hilang, di sini bisa dilanjutkan juga dapat untuk mengantisipasi kalau file JSON-nya ada tapi formatnya salah atau rusak. Lalu setelah keluar dari try dan except ini, program akan mengecek apakah data aktivitas berisi data atau tidak. Kalau list ini tidak kosong, berarti file berhasil dibaca dan datanya siap diproses. Kalau kosong, berarti ada masalah dan program tidak lanjut ke proses berikutnya. Lalu print menampilkan jumlah mahasiswa. Len data aktivitas digunakan untuk menghitung jumlah mahasiswa dalam file JSON. Di bagian ini, program mulai melakukan perulangan menggunakan for. Enumerate data aktivitas 1. Digunakan supaya setiap mahasiswa punya nomor urut, penomoran dimulai dari 1 bukan 0, variabel mahasiswa berisi data 1 mahasiswa dalam bentuk dictionary. Dari dictionary tersebut saya ambil nama dan NIM, lalu ditampilkan ke layar. Hasilnya adalah daftar absensi mahasiswa yang rapi dan mudah dibaca. Dan yang terakhir ini ada else. Else print data kosong.
Bagian else ini akan dijalankan jika data aktivitas kosong. Artinya tidak ada data mahasiswa yang bisa ditampilkan. Ini menunjukkan bahwa program sudah mempertimbangkan semua kemungkinan kondisi, baik data ada maupun tidak ada. Dan ini hasil outputnya. Lalu selanjutnya ada bagian B, yaitu fungsi flatten underscore aktivitas data underscore aktivitas. Nah, di sini saya akan membuat fungsi bernama flatten underscore aktivitas. Fungsi ini menerima satu parameter yaitu data aktivitas yang isinya adalah list of dictionary dari file JSON. Tujuan utama fungsi ini adalah memecah data. Lalu di sini ada menerima data aktivitas, list of dictionary, dan mengembalikan data frame pandas dengan satu baris per aktivitas. Fungsinya untuk menjelaskan kegunaan fungsi. Lalu ada row sama dengan string. List ini nantinya akan menampung. Lalu ada row sama dengan list. List ini nantinya akan menampung setiap baris data mahasiswa. Jadi alurnya itu data diambil satu persatu, diubah jadi dictionary, dimasukkan ke rows, lalu rows diubah menjadi data frame. Dan di sini ada for mahasiswain data aktivitas. Setiap mahasiswa berisi satu mahasiswa lengkap dengan NIM, nama, kelas, dan log aktivitas hariannya. Di bagian ini, tanggal string diubah menjadi datetime object. Saya menggunakan try except karena tidak semua data tanggal bisa dijamin valid. Kalau gagal dikonversi, nilainya diisi NAT atau not a type. Lalu ada for act in log get aktivitas. Ini adalah loop ketiga, jadi alur lengkapnya itu loop mahasiswa, loop harian, loop aktivitas. Artinya satu mahasiswa bisa punya banyak aktivitas dalam satu hari dan semuanya diproses satu persatu. Lalu di sini ada ini. Durasi menit. Saya beri nilai default 8 sebagai fallback sesuai asumsi aktivitas minimal. Lalu di sini ada try. Di bagian ini memastikan bahwa semua data waktu tersedia. Kalau salah satu kosong, program akan masuk ke except. Ini penting supaya program tidak menghitung durasi dari data yang tidak lengkap. Lalu di sini ada start dan end. Di sini tanggal dan jam digabung menjadi satu string datetime lengkap. Contohnya itu 2024 strip 05 strip 10 dan waktunya 08.230. Ini diperlukan supaya Pandas bisa mengonversinya menjadi datetime dengan benar. Lalu ada mulai selesai dan ada else. Kalau data waktu tidak lengkap, program sengaja melempar error supaya masuk ke except. Ini memastikan bahwa data yang tidak valid tetap tertangani dengan aman. Selanjutnya ada penanganan skor dan halaman. Kalau tidak ada nilainya otomatis 0. Ini membuat program tetap jalan walaupun data tidak lengkap. Lalu ada row data, sini ada NIM, nama, kelas, tanggal, waktu mulai, waktu selesai, datetime mulai, datetime selesai, jenis aktivitas, durasi menit, skor, halaman. Lalu ada rows append, row data. Proses ini diulang terus-menerus sampai semua aktivitas selesai diproses. Lalu membuat data frame. Setelah semua loop selesai, list rows diubah menjadi data frame. Data frame inilah yang akan dipakai untuk analisis lanjutan seperti statistik dan visualisasi. Ada pemanggilan fungsi yang hasilnya nanti disimpan dalam df underscore aktivitas yang sudah siap dianalisis. Lalu di print, dan ini dia hasil outputnya. Yang ketiga, ini bagian C, itu membentuk df underscore perilaku per mahasiswa. Pertama, di sini kita menggunakan fungsi group by name, nama, kelas. Hal ini memastikan bahwa semua perhitungan statistik yang dilakukan setelahnya akan terakumulasi secara spesifik. Dalam fungsi AGG ini,
berisi total hari aktif, dihitung dari jumlah tanggal mahasiswa hadir atau beraktivitas. Lalu itu ada total aktivitas, menghitung total seluruh baris untuk melihat seberapa intens mereka menggunakan platform. Lalu ada jumlah jenis aktivitas berbeda. Lalu di sini ada lambda. Nah, di sini lambda itu digunakan untuk yang pertama itu di total durasi video. Itu untuk menjumlahkan total menitnya di tontonan video. Terus ada jumlah kuis, menghitung beberapa kali mahasiswa melakukan aktivitas kuis ini. Dan lalu di sini ada rata-rata skor kuis. Memastikan skornya di atas 0 sebelum menghitung nilai rata-rata. Kemudian ini dilakukan agar data mahasiswa yang belum ikut kuis atau memiliki nilai tidak valid tidak merusak nilai rata-rata kelas. Yang terakhir itu ada reset index. Reset index agar hasil pengelompokan tadi kembali menjadi format data frame yang rapi dan siap digunakan untuk analisis lebih lanjut atau masuk ke tahap pemodelan machine learning. Lalu dilakukan printf perilaku head 10, print jumlah mahasiswa, lalu def perilaku rata-rata skor kuis sama dengan def perilaku rata-rata skor kuis fill. Nah, lalu outputnya itu seperti ini. Di bagian D itu kriteria potensial underscore hantu versus normal. Tidak boleh abstrak. Nah, di sini saya akan membuat fungsi bernama label hantu untuk mengidentifikasi mahasiswa dengan pola belajar yang tidak biasa atau mencurigakan. Kriteria yang digunakan seseorang akan diberi label potensial hantu jika memenuhi 4 syarat sekaligus. Ini yang pertama, total aktivitas mencapai 30 kali atau lebih. Yang kedua, menonton video dengan total durasi minimal 600 menit. Yang ketiga, hanya mengerjakan maksimal 1 kuis. Yang keempat, hanya melakukan maksimal 2 jenis aktivitas berbeda. Ini adalah mahasiswa yang terlihat sangat aktif menonton video berkali-kali, namun tidak mengambil kuis atau mengeksplorasi fitur lainnya. Mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria ini akan dikategorikan sebagai normal. Dan ini hasil outputnya, yaitu normal. Lalu di bagian E, ringkasan per kelas dalam bentuk dictionary nested. Di sini untuk membedah data secara lebih mendalam dan menyimpan data dalam bentuk nested dictionary bernama ringkasan underscore hantu. Ini program itu akan masuk ke masing-masing kelas, yaitu A, B, dan C, menghitung total mahasiswa di kelas tersebut serta menjumlahkan beberapa banyak yang masuk kategori potensial hantu. Di sini juga saya menghitung persentasenya agar kita bisa membandingkan tingkat keaktifan yang tidak biasa ini antar kelas secara adil. Lalu ringkasan hantunya di sini, kelas A memiliki jumlah potensial hantu terbanyak, yaitu 2 orang sekitar 11,76%, kelas B terdapat 1 orang dengan 6,25%, kelas C sangat bersih, yaitu 0% atau tidak ada mahasiswa yang masuk kategori ini. Dan ini dia outputnya. Nah, di bagian F ini, karena tadi kita udah menyimpan data dalam bentuk nested dictionary, bagian ini adalah tahap penyajian laporan agar lebih mudah dibaca oleh pengguna atau pengambil keputusan. Saya ini menggunakan for untuk mencetak laporan teks secara otomatis. Program akan mengambil data dari variabel ringkasan hantu.
dan menampilkan rincian untuk setiap kelas yang mencakup total mahasiswa, jumlah mahasiswa berpotensial hantu, serta persentase kehadirannya terhadap total populasi kelas. Lalu ini dia hasil outputnya. Lanjut ke bagian G. Di sini analisis singkat disajikan di kode dan dijelaskan di video. Nah, di sini kita memisahkan mahasiswa berdasarkan label. Tujuannya untuk membedah apa yang sebenarnya membedakan kelompok normal dengan kelompok potensial hantu secara statistik. Di sini yaitu menggunakan df underscore normal, df underscore hantu. Saya juga membuat fungsi ringkas ini untuk menghitung rata-rata dari dua metrik utama, rata-rata total aktivitas dan rata-rata durasi menonton video. Ini total aktivitas, ini total durasi video. Dengan membandingkan angka-angka ini, kita dapat membuktikan secara detail perbedaan pola belajar mereka. Misalnya kita bisa melihat apakah kelompok potensial hantu benar-benar memiliki durasi nonton yang jauh melampaui rata-rata mahasiswa normal, namun dengan hasil kuis yang minim. Analisis ini bukan sekedar melabeli, tapi memberikan dasar data yang kuat jika nantinya pihak institusi ingin melakukan pendekatan personal kepada mahasiswa yang bersangkutan. Dan ini hasil outputnya. Di bagian H, kita hitung sequence pattern mining. Apakah mahasiswa mengikuti urutan ideal? Di sini saya membuat fungsi extract underscore sequence untuk membedah perilaku harian setiap mahasiswa. Fungsi ini bekerja dengan cara menyaring data berdasarkan NIM, mengurutkan aktivitas secara kronologis berdasarkan waktu dan waktu mulai, tanggal dan waktu mulai, mengelompokkan aktivitas tersebut per hari ke dalam sebuah Python dictionary. Selanjutnya, mendefinisikan urutan belajar ideal. Dalam konteks ini, urutan ideal adalah menonton video, membaca materi, mengerjakan kuis, lalu forum diskusi. Yang ini. Skor 1, jika sempurna. Mahasiswa melakukan 4 aktivitas tersebut secara berurutan dengan benar. Indeks menarik, skor 0,05. Urutan terbaik ideal terpenuhi. Skor 0 jika tidak mengikuti pola atau ada aktivitas yang terlewat. Lalu di sini ada data skor harian. Kemudian kita agregasikan untuk setiap mahasiswa. Kita hitung skor urutan mereka setiap harinya menggunakan fungsi yang sudah dibuat sebelumnya. Skor-skor harian ini kemudian diratakan dan dimasukkan ke dalam kolom baru bernama rata-rata. Nih. Rata-rata urut ideal di data frame utama kita. Ini memberikan metrik baru tentang seberapa disiplin mahasiswa tersebut dalam mengikuti alur pembelajaran. Lalu yang kedua, tentukan apakah mahasiswa ikut urutan ideal pernah mendapatkan skor 1. Sistem akan melakukan looping pada setiap NIM, mengecek riwayat hariannya, dan jika ditemukan skor 1, mahasiswa tersebut ditandai dengan label true. Pada kolom ikut urutan ideal. Output yang terakhir, kita akan mendapatkan daftar mahasiswa. Kita akan mendapatkan daftar mahasiswa yang mengikuti urutan ideal. Jika daftar ini kosong, sistem akan memberikan informasi bahwa tidak ada mahasiswa yang mengikuti urutan ideal yang bisa menjadi evaluasi apakah desain instruksional materi kita terlalu sulit atau kurang diarahkan.
Dan ini print hasilnya yang akan memunculkan output seperti ini. Di tahap yang terakhir, yaitu di sini kita membuat fungsi bernama hitung underscore statistik sesi untuk mendefinisikan apa yang disebut sebagai satu sesi belajar. Logika penentuan ini di sini kita diurutkan berdasarkan waktu mulai aktivitas agar kronologis. Saya menetapkan aturan jeda 30 menit. Jika jarak antara aktivitas pertama dan berikutnya lebih dari 30 menit, maka sistem secara otomatis menganggap mahasiswa tersebut sudah memulai sesi baru. Jika jedanya kurang dari 30 menit, aktivitas tersebut masih dianggap dalam satu rangkaian sesi yang sama. Yang kedua, loop aktivitas mahasiswa untuk menentukan session ID. Dari pengembangan sesi tersebut, saya mengekstrak 3 metrik utama untuk setiap mahasiswa. Untuk melihat beberapa lama, biasanya mahasiswa fokus dalam satu kali duduk belajar, untuk melihat beberapa produktif mereka, berapa banyak materi atau kuis yang diselesaikan dalam satu sesi, lalu jumlah sesi. Di sini. Lalu ada jumlah sesi. Total berapa kali mereka melakukan sesi belajar terpisah selama periode pengamatan. Data ini kemudian saya gabungkan kembali ke data frame utama menggunakan fungsi merge. Agar kita bisa membandingkan statistik sesi ini dengan label mahasiswa yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu yang ketiga hitung agregat per sesi. Di sini berdasarkan session ID yang sudah dibuat, ada durasi menit, jenis aktivitas. Yang keempat hitung rata-rata per mahasiswa. Mahasiswa ideal biasanya berada di area yang seimbang, durasi sesi yang cukup dengan jumlah aktivitas yang proporsional. Jika ada titik merah atau berpotensial hantu yang memiliki durasi sangat lama tetapi aktivitasnya sangat sedikit, itu memperkuat indikasi bahwa mereka hanya membiarkan video menyala tanpa benar-benar berinteraksi dengan platform. Lalu di sini kita eksekusi. Yang pertama, jalankan fungsi. Yang kedua, gabungkan merge ke PDF perilaku. Menggunakan merge akan lebih aman daripada map satu persatu. Ada nim, start sesi nim, lalu ada handling. Di sini jika ada mahasiswa tanpa aktivitas atau potensial hantu. Nah, di sini yang terakhir itu untuk memberikan visualisasi atau gambar dengan plot titik-titik yang hasilnya nanti akan seperti ini. Jadi kesimpulan gambar yang di atas ini adalah mahasiswa normal yang berwarna biru cenderung menyebar di tengah, durasi sedang, aktivitas lebih dari satu. Mahasiswa potensial hantu merah cenderung berada di pojok kanan bawah, artinya durasi sesi singkat lama ke kanan tetapi jumlah aktivitas per sesi sedikit ke bawah atau dekat angka 1. Ini mengindikasikan pola login, buka video, diam lama, logout. Jadi hanya satu aktivitas panjang. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.